Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Pendidikan adalah suatu wadah individu untuk belajar mengembangkan kemampuan yang dimilikinya melalui proses penanaman bermacam-macam nilai-nilai. Pendidikan yang diselenggarakan itu terlihat sukses atau tidaknya jika adanya hasil yang didapat baik dalam bentuk angka ataupun tidak. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak terlepas juga dengan adanya pengukuran, penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Evaluasi pendidikan tersebut memiliki ruang lingkup yang luas yaitu, ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Dunia pendidikan sekarang ini mengkolaborasikan ketiga ruang lingkup tersebut. Namun realisasinya kurang sempurna karena banyak individu yang tidak mengetahui akan itu. Dengan begitu penulis pada kesempatan kali ini termotivasi untuk mengupas materi tentang ruang lingkup evaluasi pendidikan. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi guru disebut bahwa, dalam kegiatan pembelajaran, penilaian merupakan salah satu unsur penting yang wajib dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas di sekolah. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Karena hal ini sangat membantu untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Dalam evaluasi kita akan menemukan kelemahan dalam pembelajaran tersebut sehingga mampu dikembangkan dengan lebih baik. Idealnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek pembelajaran, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang baik belum tentu dapat menerapkannya dengan baik dalam memecahkan permasalahan kehidupan. Untuk memahami lebih jauh tentang klasifikasi domain hasil belajar, Anda dapat mengikuti pendapat yang dikemukakan Benjamin S. Bloom, dan kawan-kawan, yang mengelompokkan hasil belajar menjadi 3 bagian, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Domain kognitif merupakan domain yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Domain afektif adalah domain yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai dan emosi, sedangkan domain psikomotor berkaitan dengan kegiatan keterampilan motorik. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran akan difokuskan juga kepada aspek-aspek pembelajaran yang meliputi program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran. Selanjutnya akan dikemukakan pula ruang lingkup penilaian proses dan hasil belajar. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perlu penjelasan secara rinci mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dalam materi ini akan jabarkan mengenai pengertian evaluasi, pengertian pengukuran, pengertian penilaian, ciri-ciri evaluasi pembelajaran, dan tahapan evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi. Anas 1995, mengemukakan bahwa secara harafiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, dalam bahasa Arab, al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti, penilaian. Akar katanya adalah, value, dalam bahasa Arab, al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti, nilai. James N. Rowe dalam Sharon, dan kawan-kawan 2010, berpendapat bahwa, evaluation is comparing the actual and real with the predicted or promat, di mana perlu adanya renungan atas apa yang dicapai dalam perbandingannya dengan apa yang diharapkan. Definisi ini juga menggarisbawahi evaluasi bersifat potensial subjektif, di mana individu yang berbeda cenderung memiliki harapan yang beragam. Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, ada 3 hal yang saling berkaitan yaitu evaluasi, pengukuran dan tes. Menurut Gronlund dalam Toto dan Cepi, 2011, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, dan tes sebagai suatu alat untuk melaksanakan pengukuran itu sendiri. Keputusan evaluasi atau value judgment, tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran atau quantitative description, dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan atau qualitative description. Baik yang didasarkan pada hasil pengukuran maupun bukan pengukuran, pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu objek yang dinilai. Jika ingin melakukan kegiatan evaluasi, maka guru harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Bila tidak, maka guru akan mengalami kesulitan merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi formatif.
Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. 2. Fungsi sumatif. Evaluasi dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas A dan laporan perkembangan belajar siswa serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Fungsi diagnostik. Evaluasi dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologis, fisik dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. 4. Fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Evaluasi menurut syarat-syarat psikologis bertujuan agar guru mengenal siswa selengkap mungkin dan agar siswa mengenal dirinya seutuhnya. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk mempertinggi hasil pengajaran, karena itu evaluasi tidak bisa dipisahkan dari belajar dan mengajar, dan intinya adalah evaluasi belajar dengan tujuan untuk memperbaikinya. Evaluasi harus dilakukan oleh semua yang bersangkutan, bukan hanya guru tetapi juga siswa. Maka tujuan evaluasi pembelajaran meliputi A. Untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. B. Untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. C. Untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar. D. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. E. Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Sekian materi ruang lingkup evaluasi pembelajaran 1. Ikuti materi selanjutnya tentang ruang lingkup pembelajaran 2, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di kolom komentar YouTube. Terima kasih sudah subscribe dan like, yang belum subscribe dan like, mohon di subscribe dan like.